Bak ini sama siapa kita 4 tahun 4 tahun temenan. Gue baru ketemu sama Gita sekarang, sama Iya, Kibu sih udah pernah ya ketemu. akhirnya. Oke, dan ini ya again gue bikin video mana pernah sih well thought atau misalnya nggak pernah ditulis secara serius, pasti lagi keadaan kayak gini tiba-tiba bikin. Jadi ya sekarang kita cuma akan mewawancarai dari satu sama lain. Jadi kita mau ngasih pertanyaan buat kita atau misalnya ke Kifu doang atau ke gue atau misalnya dua-duanya, nggak apa-apa. Jadi langsung aja biar nggak lama-lama. Oke, silakan kita dulu. Oke ya. Rada-rada ini dulu ya. Ke kalian berdua deh. Kenapa di Jakarta makanannya mahal sekali? Atau udah beda pisan gitu loh harganya sama di Bandung teh. Gimana? Kenapa? Gimana ya? Gimana? Ya transport. Biaya transport. Transport makanannya. Terus mungkin ada faktor menyesuaikan dengan harga pasar. Iya nggak sih? Kalau kayaknya sih ya tergantung tempat. Kalau misalnya kita main ke daerah Jakarta Timur, harganya itu nggak akan semahal di sini sama di selatan. Ya. Oh. Selatan, pusat. Jadi kayaknya tuh mahal itu pertama tergantung tempat, karena kayak di setiap daerah Jakarta itu mereka pajaknya mahal. Oh iya, pajak beda. Apalagi daerah pusat ini mahal banget tuh pajaknya. Jadi mungkin karena itu juga, tapi nggak tahu juga sih. Makanya kadang tuh mungkin kita pernah nemu ada restoran daerah selatan atau Jakarta yang sebenarnya rasa makanannya biasa-biasa aja gitu, tapi kok mahal banget ya, mungkin alasannya karena itu. Ya, tapi sama tempat juga sih. Tempat ya. Kan? Iya. Kalau yang kayak kafe-kafe gini mungkin wajar gitu. Jadi buat teman-teman Bandung yang juga bokeh seperti aku, jangan ke Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita udah bikin video itu kan sekitar udah 4 tahun 3 tahunan ya, iya nggak sih? Awalnya kalian pertama kali kepikiran mau bikin video itu apa? Kifu dulu aja. Boleh. Kalau aku pertamanya iseng karena aku suka nunjukin video ke teman-teman gitu, kayak video-video pertama aku kalau kalian tahu tuh cuman aku ngukur alis. Kayak Gimana? siapa yang alisnya paling tebal gitu. Terus aku tunjukin ke teman-teman SMA gitu. Terus ya buat gitu, terus di-share kan. Terus ntar saudara nonton, "Iya, aku nonton video kamu." gitu. Kayak gitu awalnya. Cuman mau nunjukin ke temen sekolah. Gitu. Aku mah dulu kan suka nonton yang kayak Hannah Hart, Grace Kelly kayak gitu. Tuh kayaknya tuh setiap mereka bikin video tuh seru gitu. Terus tiba-tiba ada suatu waktu pas lagi bosan banget ya di asrama, ada temenku lagi nitipin kameranya, dipakai aja. Terus pakai dia aku iseng upload, ternyata banyak juga yang ngerespon, jadi ya seneng aja. Tapi kayak ini nggak sih, kayak ngerasa canggung nggak sih, kayak misalnya ada yang bilang, gue lihat video Video yang Canggung ini gitu. bisa, Iya nggak sih? canggung. Itu maksudnya kayak maksudnya kalau gue pribadi kayak walaupun udah lama bikin video untuk kayak gitu ya, tapi ketika ada orang nyamperin kayak bilang, gue lihat video lo yang ini tuh kayak ngerasa gue usah kenceng-kenceng. Iya banget, aku juga nggak suka. Apalagi depan keluarga aku. Iya ih. Kalau Awkarin bule, menurut kalian bakal terkenal sekarang nggak? Maksudnya dia orang dari luar Iya. negeri gitu. Emang yang pertama bikin dia ini gimana sih? Dulu ya. Kamu nggak ngikutin ya? Oh, dia nangis buat sih. Sebenarnya karena itu nggak sih? Dia kayaknya setahu aku dia tuh terkenal aku tuh taunya justru dari ASFM. Oh gitu. SFM. Iya, pas ASFM dia mau udah agak naik, cuman pas naik banget. Gara-gara dia Gara-gara nangis. video dia nangis, dia pokoknya bikin video nangis. Terus diputusin pacarnya. Nggak tahu ya. Kayaknya enggak deh. Atau Anya Geraldine deh. Kalau Anya Geraldine bule, menurut kamu bakal se-wow ini? Kalau gue pribadi gini loh, ngeliat mereka berdua sebenarnya yang dijual sama mereka itu kan lifestyle ya, iya nggak sih? Iya, Karena gini, karena saat kita ngeliat berdua itu beda banget sama kehidupan. kehidupan, sama maksudnya yang dibudayakan di sini sama di luar itu selalu dianggap berbeda sama orang itu kan. Jadi ketika ada orang ngelihat yang kayak gitu, orang kaget, oh gila, emang kayak gitu segala macam kayak gimana gitu kan. Cuma ketika ya itu tadi, karena ya mungkin mereka anggapnya itu hal yang normal gitu. Kayak misalnya aku ngeliat video mereka, ya sebenarnya menurut aku ya biasa-biasa aja gitu, karena menurut aku juga bukan hal yang buat dipusingin banget ya. Itu apapun yang mereka lakukan kan juga urusan mereka gitu ya nggak sih? Iya, Maksudnya kalau misalnya emang orang tuh concern sama anak-anak yang nonton, ya itu tugas kalian. Pertama satu ya, jangan biarin anak kecil nonton YouTube sendiri. Ya nggak? Kalau terus yang kedua, kalau misalnya ya dikasih tahu kan, kayak kamu jangan nonton yang ini karena segala macam kayak gitu kan.
Nah tapi untuk yang kreatornya pun juga kayak harus bertanggung jawab, kenapa ya nggak bisa egois juga sih. Berarti kayak harus tahu tempat gimana. Jadi kayak waktu itu aku pernah ngomong ya, lo mau ketika lo memutuskan untuk jadi influencer atau misalnya lo di internet, kayaknya tuh udah jadi tanggung jawab lo, maupun itu lo mau nggak mau gitu. Orang tuh bakal nge-expose hidup lo terus gitu. Jadi ya itu. Tapi kalau misalnya di luar pasti nggak akan seheboh ini sih, karena orang-orang beranggapan ngeliat ya, kan udah biasa kayak gini, mereka kan belum nikah, ngapain sih mereka? iya bener ya. Apalagi kayaknya budaya orang Indonesia teh kepo gitu, kayak urusan hidup orang teh jadi urusan sendiri gitu kan, kayak nggak ada hal lain yang buat diomongin gitu. Nah oke, pertanyaan berikutnya kan tadi kita ngomongin Al-Karim sama Anya Geraldine kan. Nah menurut kalian kalau seandainya kalian punya internet fame gitu, kalian udah dikenal banget sama orang, mungkin di situ kasusnya Kesu, jadi kasusnya udah mulai dikenal sama orang gitu. Yang kalian harapkan itu apa sih? Maksudnya kalian akan apa yang bakal kalian lakukan sama internet fame itu? Influencer itu artinya orang yang memberikan influence, apa bahasa Indonesia? Pengaruh bukan support. Ya, pengennya tuh digunakannya itu dengan ada beberapa hal yang pengen aku ubah dari Indonesia, bukan dari Indonesia secara seluruhnya, kayak kecil-kecil aja aku pengennya. Apa sih? Ya selama ini sebenarnya banyak yang pingin aku kasih influence gitu, karena aku yakin kalau yang ngasih influence ini orang tua, mungkin anak-anak muda nggak bakal nanggepin gitu. Yes. Tapi karena mungkin kita relatable, agak-agak seumur, mungkin mereka bakal lebih listen atau dengerin atau nyontoh. Nah itu sih aku bikin harus jadi figur yang dilihat gitu. Iya. Wah, kakiku buang sampahnya di tempat, aku juga deh. Ya, soalnya kalau kita ngomongin internet kan itu sih, mungkin kebanyakan orang sekarang tuh pengen banget dia menggebu kayak banyaknya selebgram segala macam, mungkin karena mereka pengen endorsean kan ya. Jadi mereka nggak peduli sama apa yang mereka post. Pengen ke Cesar nih, kan Cesar pernah ikutan duta bahasa ya. Ada nggak sih pengalaman yang nggak kamu sangka bakal kamu dapet selama jadi duta bahasa? Beban moral sih. Waduh buset, kenapa jadi berat banget? Karena gini loh, ketika misalnya kayak kita menggunakan bahasa Indonesia gitu kan, jadi lebih apa ya, kayak lebih sadar gitu loh. Kita tuh terkadang karena beranggapan gue udah bisa bahasa Indonesia, itu bahasa gue gitu kan, jadi kita kayak seakan-akan bakal ngerti segalanya tentang bahasa Indonesia gitu. Cuma satu hal, saat itu ada tes namanya UKBI. Itu ibaratnya kayak TOEFL-nya bahasa Indonesia. Ketika kalian kerjain soal itu, kalian pasti akan mempertanyakan kecintaan kalian sama bahasa kalian sendiri. Itu beneran, dan kayak ketika bisa dikasih tahu misalnya kayak faktanya sekarang bahasa Indonesia sendiri itu udah bergeser, dan kita udah tahu akan informasi itu gitu, terus kita diem aja gitu. Nah itu jadi kayak beban moral sendiri gitu loh gitu. Soalnya karena ibaratnya ya itu karena di situ duta, walaupun Cesar itu bukan duta paling rapi gitu, tapi setidaknya serius duta bahasa online itu kayak rapi-rapi gitu loh. Jadi waktu aku ikut kayak gitu kayak berantakan sendiri kan, yang rambut gondrong, yang lain tuh kayak rapi, yang cowok pada pakai pomade gitu segala macam, yang beneran rapi. Tapi ya tetap sih itu beban moral, karena kita kayak udah tahu gitu loh. Maksudnya kalau kalian perhatiin negara-negara yang maju itu biasanya mereka cinta sama bahasa mereka sendiri. Ya nggak, contohnya kayak Perancis, Jepang, ya nggak, di Jepang kita malah diajarin bahasa Jepang kan di sana, kayak misalnya kayak basicnya aja gitu dasarnya. Nah sayangnya, kayak makanya mulai beberapa tempat tuh signnya, papan-papannya bahasa Inggris dulu baru bahasa Indo. Kayak sayangnya kita di sini tuh kayak masih belum ada kesadaran gitu, karena kayak selalu beranggapan bahasa luar itu lebih keren daripada bahasa kita sendiri. Padahal orang lain kalau ketika tahu bahasa kita tuh misalnya bagus dan beragam, mereka pasti beranggapan bahasa kita keren gitu, kayak bagus banget. Gitu tuh nggak pernah kepikiran sampai ke sana gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya kalian belajar bahasa asing juga ya nggak apa-apa, bagus gitu kalian bisa belajar bahasa asing. Tapi tetap bahasa Indonesia tuh kalau bisa diutamakan, yang bahasa asing itu kayak cuma cukup buat pembelajaran kalian aja gitu. Penulisan basicnya bener dulu. Iya. Gitu kayak malu sendiri gitu loh, kayak setelah ngerjain tes itu kayak oh my god, ya ampun, gue sebagai orang Indonesia, tapi gue nggak terlalu paham tentang soal-soal kayak gitu, tuh malu loh bener. Iya sih kayaknya ya. Kayaknya kalau sekarang aku disuruh ngajarin UKBI juga belum tentu.